Mahlun samahu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di tempat tugas, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang di tengah persekutuan Kemis Jemaat Saiko. Ibadah minggu ini menggunakan kata ibadah Kemis Minggu Sengsara ketiga, dan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manumpil Gunea MPH, Ketua BP Majelis Kemis Jemaat Saiko. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersatu sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 34, Setiamu Tuhan. Kita tunduk habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Demikian bunyinya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh.
Sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat silakan duduk.
Jemaat, marilah kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cemburu untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Dengarlah sekarang berita pengampunan dosa dan anugerah dari Allah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sejauh ini daripada Mari jemaat bersama-sama di Minggu Sengsara yang ketiga kita menampak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsaranya. Maka pada minggu yang ketiga terambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Demikian bunyinya.
Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kiri." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ku
doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh melewati minggu yang telah berlalu, dan kami boleh ada di hari Minggu yang kudus. Kami bersyukur karena kami boleh mengalami akan penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam sepanjang minggu yang telah berlalu hingga hari ini. Kalau kami ada di hadapan-Mu saat ini, itu karena Tuhan yang memperkenankannya. Kalau kami ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, itu karena Tuhan yang melayakannya. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab masih Engkau beri waktu, beri kesempatan kepada kami untuk kami dapat memuliakan akan nama-Mu. Di semua waktu yang telah berlalu, di semua berkat yang boleh kami terima, di semua kekuatan dan sukacita di sepanjang jalan hidup hingga hari ini, Tuhan jualah yang memungkinkannya, sehingga kami percaya kalau ada di minggu yang baru dan melihat minggu yang baru yang akan kami isi, itu karena Tuhan juga yang tetap menyertai kami. Sebab itu ya Bapa di sorga, kami tetap membutuhkan petunjuk daripada-Mu. Kami tetap membutuhkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, agar kami dapat berjalan dalam kehendak-Mu. Sebab itu ya Tuhan Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan secara sinodal ditentukan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Dan kita akan membacanya secara silih ganti. Ibu Bapak yang ada di gereja, gedung gereja yang ada di rumah akan membaca bilangan yang benar. Dari ayat 1 sampai ayat 5 kita akan membacanya secara silih ganti. Dan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Hosana
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat tugas, yang ada di rumah, yang ada di gedung gereja ini, memasuki minggu ketiga, minggu sengsara Tuhan Yesus. Kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus yang sudah melewati sengsaranya demi misi penyelamatan bagi manusia yang berdosa, bagi manusia dan dunia ini. Pembacaan kita tadi sebagian dari pembacaan tentang Yosua, Tuhan yang menyelamatkan. Itu arti kata Yosua. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua setelah Musa mati. Dengan kata lain, bahwa dalam konteks kematian Musa, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan, merebut tanah Kanaan, dan menempati tanah Kanaan sebagaimana janji Tuhan kepada Musa, kepada umat Israel. Musa mati di usia 120 tahun. Di usia 120 tahun dikatakan, sebelum Yosua, dikatakan dalam Ulangan ayat-ayat terakhir, bahwa di usia 120 tahun Musa itu matanya tidak kabur. Dia waktu naik ke Gunung Nebo, dia dapat memandang jauh negeri yang akan menjadi milik pusaka yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel yang sudah dituturkannya kepada Musa. Musa juga masih kuat dikatakan. Dalam usia yang demikian dia naik gunung itu ada kekuatan. Dalam ayat sebelumnya juga dikatakan Musa masih kuat. Musa masih dapat melihat dengan jelas sehingga dia dapat naik ke gunung Nebo. Namun pada akhirnya Tuhan mengakhiri tugas tanggung jawabnya yang dia emban. Karena setelah itu orang Israel menunggu 30 hari menangisi Musa, Musa tidak datang. Karena sesudah itu Tuhan menyatakan kepada Yosua bahwa hambaku Musa mati. Berarti Tuhan yang mengakhiri sebuah pengakhiran yang indah. Sebab kalau Tuhan mengakhiri itu, maka berarti Tuhan juga sudah menyiapkan itu. Memang sebelum Musa naik ke Gunung Nebo dan di sana ia mati, dikatakan bahwa Musa telah menumpangkan tangannya kepada abdinya, yaitu Yosua, yaitu Yosua. Karena Yosua mengikuti Musa kemana saja Musa melaksanakan tugas. Ke gunung dia ikut dan dia menunggu di bawah. Dan dalam persiapan kemah suci pertemuan dia juga melakukan di sana. Yosua juga diperintahkan oleh Musa untuk menghadapi orang Amalek. Dia juga berperang. Yosua juga diperintahkan oleh Musa untuk pergi sebagai pengintai untuk melihat negeri Kanaan itu seperti mana. Yosua ikut dan dia balik dan melaporkan, kebalikan dari 10 orang yang mengatakan, oh penduduknya di sana besar-besar, kita tidak dapat mengalahkannya. Tetapi Yosua dengan Kaleb mengatakan, sekalipun penduduknya besar-besar, kita tidak dapat mengalahkannya, tapi kita akan
mengalahkannya. Itu. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya bahwa dia akan melanjutkan kepemimpinan, Musa tentu lain ceritanya. Sebab tadi dia adalah abdi, tetapi sekarang dia menjadi pemimpin, apalagi sudah tidak ada Musa. Kalau Musa masih ada, mungkin dia banyak bertanya, mungkin dia banyak tempat untuk dia berbagi bagaimana cara mengatasi ini. Tetapi Musa sudah tidak ada. Musa seorang pemimpin yang besar dengan kepemimpinannya yang sudah dinyatakan oleh Tuhan dengan berbagai mujizat-mujizat yang Tuhan adakan ketika mereka keluar dari Mesir, ketika Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Dan Musa juga menjadi mediator antara umat dengan Allah, umat yang tegar tengkuk, yang selalu mencobai Tuhan. Musa menjadi mediator, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa ini agar dapat melanjutkan perjalanan. Artinya bahwa kepemimpinan Musa yang berakhir dan digantikan oleh Yosua. Yosua mengetahui bahwa perjalanan itu tidaklah mudah. Bukan sekedar, juga ia akan dipimpin oleh Tuhan bersama-sama umat Israel melewati Sungai Yordan, tetapi lebih daripada itu adalah memimpin umat menjadi mediator antara umat dengan Allah. Tak kala umat itu berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi Tuhan mengatakan, Yosua, bersiaplah engkau sekarang. Setelah 30 hari umat Israel menangisi Musa, maka Tuhan datang kepada Yosua mengatakan, Yosua, bersiaplah engkau sekarang. Bukan Yosua, bersiaplah engkau besok, tetapi sekarang. Artinya bahwa Yosua tidak dapat menunda lagi untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan umat Israel menyeberangi Sungai Yordan. Tidak ada waktu lagi untuk Yosua mempertimbangkan itu. Bagaimana nanti menyeberangi Sungai Yordan? Bukan sekedar sungai yang biasa, sebab Sungai Yordan itu dalam. Ada menurut yang saya baca 4,5 meter dalamnya. Lalu airnya, arusnya deras, bisa menghanyutkan dan bisa menenggelamkan. Itu tantangan yang akan dihadapi oleh Yosua. Bahkan pembacaan kita mengatakan, engkau akan menghadapi orang Het. Tuh orang Het ada 7 keturunan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa. Dan salah satunya adalah orang Het yang akan dihadapi oleh Yosua. Ini sebuah perjalanan yang sulit yang akan ditempuh oleh Yosua. Tetapi Tuhan mengatakan, bersiaplah engkau sekarang. Yosua harus melakukannya sekarang. Sebab walaupun Musa sudah mati, bukan berarti berkat atau karya Tuhan mati di situ. Berhenti sampai dengan kepemimpinan Musa yang hebat itu. Tetapi karya Tuhan berlanjut terus. Janji Tuhan akan digenapi dengan kepemimpinan yang baru. Oleh sebab itu, Yosua harus segera bersiap bersama dengan orang Israel. Bahkan dikatakan bahwa daerah-daerah yang akan menjadi milik itu sudah jelas batasnya. Artinya bahwa janji Tuhan bagi orang Israel itu nyata. Janji Tuhan bagi umat Israel memasuki tanah
Yosua harus memimpin umat ini untuk menghadapi sesuatu yang baru, kehidupan yang baru nantinya, dan juga harus berhadapan dengan hal-hal yang akan merintangi mereka untuk menikmati janji Tuhan itu. Saya selalu mengatakan bahwa negeri yang Tuhan janjikan itu berlimpah susu dan madu, tetapi juga berlimpah tantangan. Karena di sana ada banyak orang yang akan dihadapi. Mengalahkan orang Het, menduduki tanah Kanaan, mereka hidup dengan orang-orang yang masih bersama-sama hidup dengan mereka. Dengan kata lain, ini adalah tugas yang tidak mudah bagi seorang Yosua. Tidak ada waktu baginya untuk mengatakan, tunggu saya akan bersiap besok Tuhan, saya akan mempertimbangkan. Tetapi Tuhan mengatakan, bersiaplah sekarang. Dan dengan persiapan itu sudah jelas batas-batas negeri yang dijanjikan. Maka selanjutnya Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Dia akan menyertai Yosua. Aku akan menyertai engkau, sehingga seorang pun tidak akan tahan menghadapi engkau. Aku akan menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya sekarang Yosua harus tampil sebagaimana Musa kedua. Keraguannya apakah dia dapat menjadi seperti Musa? Tentunya. Tetapi bukan saat itu. Bukan hal itu yang Tuhan hendak nyatakan. Tetapi lihatlah bahwa ke depan janji Tuhan akan digenapi. Bukan pada matinya Musa, tetapi pada karya Tuhan yang berjalan terus. Sehingga Tuhan akan menggenapi janji itu. Yang dibutuhkan adalah Yosua harus memimpin. Itu yang terjadi. Penyertaan Tuhan, sekali lagi, penyertaan Tuhan adalah modal awal orang melakukan tugas tanggung jawab. Itu yang Tuhan nyatakan kepada Yosua. Apapun di depanmu, penyertaan Tuhan itu adalah modal. Kepastian penyertaan Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan tidak membiarkan dia, itu adalah modal dalam dia menjalankan tugas tanggung jawabnya. Oleh sebab itu dikatakan, teguhkan hatimu, janganlah engkau menyimpang. Dengan kata lain, dalam penyertaan Tuhan ini, maka Yosua melaksanakan tugasnya dengan tidak menyimpang, dengan ketaatan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ketaatan inilah maka kita melihat bahwa kemudian Yosua ini dapat menduduki negeri Kanaan, dan dengan beberapa waktu yang lama dengan para tua-tua dia menikmati negeri Kanaan itu. Tetapi dengan catatan bahwa dia tetap percaya penyertaan Tuhan, sehingga ketika waktu dia sudah mendekati ajal, dia menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu pasti bagi kehidupan orang Israel. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Yang paling penting, janganlah mereka menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini kita melihat bagaimana Yosua dalam ketaatannya kepada Tuhan menyelenggarakan kepemimpinan yang penuh dengan tantangan dan rintangan itu.
karena yang pasti baginya adalah penyertaan Tuhan menjadi jaminan dalam ia melakukan tugas tanggung jawabnya dalam ketaatan itu. Di saat kita mengingat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus, apa yang boleh kita belajar dari Tuhan Yesus ketika ia diperhadapkan bahwa dia akan menderita dan dia memberitahukan bahwa dia akan menderita dan mati? Apakah Tuhan Yesus menunda itu? Apakah Tuhan Yesus mengulur atau tidak melaksanakan itu? Tidak. Dia melaksanakannya dalam ketaatannya. Bahkan ketika ia menghadapi betapa perihnya, betapa sakitnya ia menghadapi maut, sehingga harus berdoa dengan berpeluh, dia tetap menghadapinya. Dia tahu itu susah, dia tahu itu sakit, tetapi pada akhirnya doanya adalah jadilah menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Bapanya, tetap pada sebuah misi, yaitu penyelamatan bagi manusia, sehingga penderitaan, rintangan, bahkan kematian pun ia harus lewati untuk misi penyelamatan itu, agar supaya manusia diselamatkan. Jadi ibu bapak saudara-saudara, dalam ketaatan Tuhan Yesus itu kita belajar seperti Yosua, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Seperti Yosua, kita melaksanakan segala sesuatu dalam misi, dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau awal Tuhan yang mengakhiri kepada Musa, Yosua pun demikian. Kita tetap melaksanakannya dalam ketaatan, bahwa pada akhirnya ketaatan itu adalah jalan menuju sebuah keberhasilan. Itu yang disaksikan oleh Yosua. Keberhasilan bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan segala sesuatu, tetapi Yosua, keberhasilannya adalah ketika ia percaya dan taat terhadap apa yang diperkatakan oleh Tuhan kepadanya. Seberangi sungai Yordan, walaupun itu mungkin akan menghanyutkan. Hadapi orang Het, walaupun mungkin itu akan melukai. Hadapi itu. Itu yang ia lakukan. Dan ia pun kemudian menikmati bagaimana hidup di tanah perjanjian bersama-sama dengan umat Israel. Cukup lama. Sebuah keberhasilan tidak dimulai dari adanya sesuatu yang dicapai, tetapi keberhasilan itu mulai dari sebuah penyerahan diri, ketaatan diri terhadap perintah Tuhan. Itu yang kita belajar dari misi Tuhan Yesus. Ia dapat menyelamatkan kehidupan kita karena ada dalam ketaatan kehendak Bapanya. Jadilah menurut kehendak-Mu. Kegetarannya sebagai manusia menghadapi kematian itu sangat mengerikan. Rasa ditinggalkan itu menyakitkan. Dia berteriak sebagai manusia, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi dia melewati itu.
untuk menyelamatkan kita. Yosua hendak menyatakan perjuangan anak-anak Tuhan masih harus menyeberangi sungai Yordan. Perjuangan anak-anak Tuhan sekarang masih harus menyeberangi tahap-tahap kehidupan di mana anak-anak Tuhan harus percaya penyertaan Tuhan dan taat pada perkataan Tuhan. Maka di dalamnya kita ada dalam perjalanan keberhasilan yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, sukses itu bukan ketika kita memegang sesuatu. Sukses itu dimulai dari sebuah ketaatan, penyerahan diri kepada Tuhan, tidak menyimpang dalam melaksanakan tugas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang boleh kita belajar dari Yosua. Bukan soal rintangan, bukan soal siapa yang harus dihadapi, tetapi kepada siapa kita mengabdikan diri, kepada siapa kita taat, kepada siapa kita mempercayakan penyertaan hidup ini. Itu yang menjadi tantangan. Kita akan menyeberangi kehidupan demi kehidupan. Penyertaan Tuhan sekali lagi adalah modal kita, jaminan dari Tuhan. Menyeberangi berbagai tahap kehidupan, namun jaminan itu sekaligus berisi ketaatan kepada Tuhan. Sebab akan tidak nyambung kalau kita mengatakan kita disertai oleh Tuhan, tetapi kita tidak ada dalam ketaatan dengan Tuhan. Akan tidak nyambung hidup itu. Dan karena itu sangat penting bagi kita sekali untuk selalu mempersiapkan diri segera, karena hidup yang harus kita lewati di tengah arus kehidupan yang bisa membawa kita dengan berbagai keraguan terhadap pemeliharaan Tuhan, dengan berbagai arus-arus hidup itu. Penyertaan Tuhan adalah jaminan. Maka berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam ketaatan dengan Tuhan, kita berjalan dalam keberhasilan dengan Tuhan. Kita percaya orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadikan Kristus sebagai teladan, mentaati Kristus, berjalan bersama dengan Dia, mengikuti Kristus dalam ketaatan. Kristus taat sampai mati bagi kita. Kristus taat demi kita. Kristus menyerahkan dirinya menghadapi maut buat kita. Mari kita ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam ketaatan Tuhan, sehingga hidup dan panggilan kita adalah hidup yang selalu terarah bagi kemuliaan Tuhan. Inilah minggu sengsara ketiga. Mari kita terus mengarahkan bahwa walau sukar jalannya adalah GMKB, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Amin.
Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan ya Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini untuk menjadi berkat-berkat yang melimpah dalam rumah perbendaharaan ya Tuhan Yesus. Ajari kami untuk mempersembahkan hidup kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri dan bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang bernama Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, dan yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang bersabda duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, anak-anak dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Kudus dan Tuhan, Kristen Roh Kudus, maupun dosa, pertandaan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam kekuatan penyertaan-Mu, kami akan mengisi hidup kami ya Allah di minggu yang baru. Maka kami terus mempercayakan diri kepada-Mu, dan tolonglah kami untuk tetap berpegang kepada-Mu, bahwa Engkau Allah kasih dan setia adanya. Kami bersyukur untuk persekutuan dalam memuliakan akan nama-Mu, menopang doa bagi saudara-saudara kami yang pada minggu ini kami topang keluarga-keluarga di tengah-tengah hidup berjemaat. Kami berdoa bagi keluarga Watimena Peter, keluarga Richard Wang Sajaya, keluarga Rian Bagania, keluarga Boy David Taga, keluarga Ferdinand Yuri Taga, keluarga Frans Prihantono Taga. Kami percaya mereka semua terpelihara di dalam Engkau, diberkati keluarga ini, dikuatkan, disehatkan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, baik orang tua, oma, opa, suami, istri, anak-anak maupun cucu-cucu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami tetap menyerahkan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, bagi kekasih-kekasih kami yang berada dalam
kelemahan tubuh, karena sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Justin Gagana, bagi Bapak Apollo Sanggeo, bagi Diaken James Boy Patiasina, bagi Bapak Leopold Peter, bagi Bapak Joni, kakak dari Bapak Adrianto Tan. Kami mohon Tuhan, tangan-Mu menjamah, menguatkan, menyembuhkan. Kami bawa juga ya Bapa di sorga akan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan, karena hanya pemeliharaan Tuhan, hanya pengasihan Tuhan, mereka boleh bersuka cita dalam ketambahan sekal usia. Maka dalam berkat-Mu kami mempercayakan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam hidup keluarga, dan di mana saja mereka boleh mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi Glenn Makadiansa, Febri Saleh Petonengan, bagi Ibu Baramuli Tamlending, bagi Penatua Fondel Toliu, bagi Bapak Ferdinand Dilitagan, bagi Penatua Halolong Tamlending, bagi Bapak Freddy Mesa saya, dan Ibu Lucia Surapati Sasiang. Terima kasih Bapak, kami percaya dan terus percaya bahwa pemeliharaan-Mu menjadi bagian kekasih-kekasih kami ini bersama keluarga mereka. Demikian juga yang akan menyambut bilangan usia yang baru, Saudara Christian Memonau, Bapak Gerian Tumono, Bapak Ibu Marcelina Petonengan Betulong, dan Saudari Mundi. Dalam pengasihan-Mu mereka terpelihara selalu. Maka ya Bapa di sorga, kami mempercayakan diri hidup mereka selalu dalam genggaman cinta Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi anggota jemaat Gemi Zaitun. Tuhan memberkati dari yang tertua sampai yang termuda, baik yang berada bersama-sama atau terpisah dengan keluarga karena tugas tanggung jawab mereka. Mereka terpelihara selalu di dalam Tuhan, sehingga di dalamnya selalu nama-Mu dimuliakan. Demikian juga bagi seluruh simpatisan yang ada, yang bersama-sama beribadah, yang ada bersama-sama memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati mereka pribadi maupun keluarga dalam seluruh pekerjaan aktivitas mereka, baik di dalam maupun di luar rumah. Berdoa kami bagi gereja-Mu Gemi Zaitun dalam menyelenggarakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati kami, tolong kami agar kami tetap menyelenggarakan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan seturut dengan maksud dan waktu yang Tuhan percayakan. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk seluruh program pelayanan. Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu, agar di dalamnya ada saling menguatkan dan saling peduli, dan di dalamnya saling mendoakan satu dengan yang lain, saling membangun, karena nama Tuhan jualah menjadi kekuatan dan menara perlindungan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa ya Bapa di sorga bagi pergumulan jemaat-Mu, mungkin sekarang ini sedang menghadapi banyak hal akibat pandemi ini Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam pembiayaan hidup, dalam mereka membesarkan anak-anak, dalam mereka membiayai sekolah anak-anak, dan banyak hal Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong akan jemaat-Mu, Engkau menolong mereka dalam pergumulan ini Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Masjid Injilisan Laut Sinode dan Resort Indonesia bagian Barat. Tuhan juga menolong dalam segala program yang sudah dicanangkan untuk mampu diemban dalam penyerahan diri kepada-Mu. Berdoa kami bagi orang tua yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, tetap dalam pemeliharaan sukacita Tuhan. Bahkan anak-anak yang sekarang ini sedang menghadapi atau mempersiapkan diri untuk ujian akhir sekolah, Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat
mempersiapkan diri dengan baik, dapat menjawab soal-soal dengan baik, dapat berkonsentrasi dengan baik, dan juga anak-anak kami yang sedang bekerja, tolong mereka supaya mereka juga dapat mengelola apa yang mereka peroleh dengan baik. Dan juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka dapat mengembangkan diri mereka dengan dunia kerja yang Tuhan persiapkan. Bapa di surga, kami menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu dalam upaya keras untuk terus membangun hidup berbangsa dan bertanah air melewati masa-masa yang sulit ini akibat pandemi COVID-19. Kami terus mempercayakan pemerintah kami, beri mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan dalam menyelenggarakan hal-hal yang membangun kehidupan berbangsa dan bertanah air, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, tingkat kelurahan, tingkat RW, RT, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh keluar dari masalah ini. Kami mohon perlindungan, kami mohon pertolongan Tuhan, upaya-upaya vaksinasi yang sedang berlangsung. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami mau menyerahkan juga akan seluruh rencana kegiatan pelayanan dalam sepekan ke depan dan dalam semua agenda-agenda kegiatan pelayanan jemaat-Mu. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, seluruh pelayanan yang boleh dilakukan Engkau menerimanya dalam persembahan, dalam ketaatan, dalam kesukacitaan. Sungguh Tuhan, Engkau berlimpah anugerah dan kasih bagi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, semua yang boleh kami nikmati, kami percaya itu semata karena Tuhan, dan akan kami rasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam upaya mulai COVID-19, upaya secara global di tengah-tengah dunia, baik juga pemerintah dunia, ilmuwan, para medis, kami bawa semua ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami terbatas, Engkau tidak terbatas, Engkau maha mengetahui langkah kami. Kami mempercayakan itu ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan semua gumul juang kami di hari Minggu yang baru dalam pertolongan, perlindungan, dan pimpinan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami bersyukur, berserah dalam kemurahan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 28 Februari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu sengsara ketiga, dan terima kasih kepada Pendeta Stefani Manubil Bunena MTH yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan harta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu Sengsara keempat, 7 Maret 2021, jam 10.30 WIB, secara tatap muka di gedung gereja, akan dilayani oleh Pendeta Tineke Anopansil STH MSc.
2. Kelas katekisasi disampaikan kepada seluruh peserta katekisasi bahwa pelaksanaan evaluasi lisan akan berlangsung secara tatap muka bagi peserta yang ada di Jabodetabek, serta secara virtual bagi peserta yang masih berada di luar Jabodetabek akan diadakan pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Harap menjadi perhatian seluruh peserta dan para orang tua. 3. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Zaitun dan simpatisan bahwa ibadah minggu secara tatap muka dengan pembatasan di gedung gereja direncanakan akan dibuka kembali pada hari Minggu 7 Maret 2021, Minggu Sengsara keempat. Kita akan memasuki masa raya Paskah tahun 2021 yang akan diawali dengan peringatan Minggu-Minggu Sengsara selama 7 kali. Mulai Minggu 14 Februari 2021 sebagai Minggu Sengsara yang pertama. Demikian disampaikan, semoga menjadi perhatian bersama. Tetaplah menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya harap membaca warta Zaitun. Tuhan Yesus memberkati. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, dan kata-kata yang berikutnya kita nyanyikan bersama jemaat. Mari berdiri. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi, dan terimalah anugerah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Silahkan duduk, kita bersama dulu. Mengiring salam presbiter, lagu Mercusuar kasih Bapa dalam dialek bahasa daerah kita nyanyikan bersama jemaat. Mari berdiri.